Kesibukan para penghuni surga yang dijelaskan dalam Al-Quran. Surga menjadi balasan dari Allah SWT bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan perintahnya. Surga berisi dengan segala kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah SWT. Lalu, seperti apa kesibukan dari para penghuni surga? Kesibukan atau aktivitas yang dilakukan oleh para penghuni surga dijelaskan dalam Al-Quran yakni surah Yasin ayat 55-58. Artinya, sesungguhnya penghuni surga pada hari itu berada dalam kesibukan. Sehingga tidak sempat berpikir tentang penghuni neraka, lagi bersenang-senang. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh sambil berbaring di atas ranjang berkelambu. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan, salam sejahtera sebagai ucapan dari Tuhan yang Maha Penyayang. Mengenal kucing Muezza, kucing peliharaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Rasulullah beliau bersabda, seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing, ia memeliharanya namun tidak memberikan makan, karena ia tidak mengirimkan makan. Karena kucing Muezza merupakan hewan peliharaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat disayangi oleh Rasulullah. Di satu hari, kucing Muezza menyelamatkan Nabi Muhammad dari gigitan ular berbisa yang mematikan, dan selalu mengeong setiap mendengar azan. Dengan suaranya tersebut, beberapa orang menganggap bahwa seolah-olah Muezza menjawab azan yang dikumandangkan. Dan banyak keistimewaan kucing Muezza, kucing kesayangan Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman adalah nabi yang memiliki kelebihan dapat mengerti bahasa binatang. Allah menaklukkan angin untuk kendaraan Nabi Sulaiman dan Allah juga menaklukkan bangsa jin untuk tunduk padanya. Di sisi lain di sebuah negeri bernama Sabah. Di negeri tersebut ada seorang ratu bernama Balqis. Ia dan penduduknya sedang menyembah matahari. Ratu Balqis amat kaya. Ia memiliki singgasana yang terbuat dari emas dan intan berlian. Di suatu hari, Nabi Sulaiman meminta pelayan untuk memberikan surat kepada Ratu Balqis. Isinya adalah seruan untuk menyembah Allah. Dan seruan agar ratu berhenti menyembah matahari, karena Allah sang pencipta alam semestalah yang patut disembah. Ketika Ratu Balqis memasuki istana tersebut, ia mengangkat gaunnya. Ratu Balqis menyangka di lantai istana Nabi Sulaiman ada genangan air. Ia merasa sedikit malu, tetapi juga teramat kagum. Kemudian Balqis menyatakan masuk Islam dan menyudahi kesesatan yang telah ia lakukan. Ratu Balqis berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Nabi Sulaiman." Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj disebut sebagai salah satu tanda kedatangan hari kiamat. Sebelum lanjut, klik like, komen, dan subscribe. Saat ini, keberadaan Ya'juj dan Ma'juj diyakini terlindungi dengan dinding pemisah dari besi yang dibuat oleh Raja Zulkarnain dan bala tentaranya. Syekh Hamid Ahmad At-Tahir Al-Basyuni dalam buku Kisah-Kisah dalam Al-Quran berpendapat, sudah dipastikan Ya'juj dan Ma'juj masih berada di balik dinding tersebut. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menyembunyikan keberadaan dinding tersebut dari pandangan manusia hingga waktunya tiba. Keterangan ini juga diperkuat dari ayat Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 26. Ayat tersebut menjelaskan, kekuasaannya bahkan menjadikan Bani Israel yang berada di Padang Tih selama 40 tahun, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Isra Miraj, perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke langit ketujuh. Isra merupakan peristiwa perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sementara Miraj merupakan peristiwa perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari bumi menuju langit ketujuh dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah mendirikan salat secara langsung. Perintah ini diberikan untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Awalnya, Rasulullah diperintahkan untuk menjalankan 50 kali salat. Namun, karena takut umatnya tak bisa menjalankan salat sebanyak 50 waktu, Rasulullah meminta keringanan hingga hanya perlu menjalankan perintah salat 5 waktu dalam sehari semalam. Demikian cerita singkat Isra dan Miraj. Jangan lupa subscribe. Benarkah Imam Mahdi akan datang di tanah Palestina?
Kemenangan umat Islam atas musuh-musuhnya termasuk Zionis Yahudi Israel yang terus memerangi bangsa Palestina telah dipastikan oleh Rasulullah. Cepat atau lambat, Israel pasti mengalami kehancuran. Salah satu informasi tentang kemenangan umat muslim itu adalah dari hadis yang diriwayatkan melalui jalur Abu Hurairah yang menjelaskan tentang pasukan yang membawa bendera-bendera berwarna hitam. Mereka datang dari arah Khurasan dan menancapkannya di Ilya. Ada yang berpendapat bahwa pasukan itu akan dipimpin Imam Mahdi.